Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, mari kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau menyembah dan memuji nama Tuhan. Kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita satukan dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih-Mu Tuhan, atas segala penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga pada saat hari ini Tuhan, pagi ini Tuhan, kami dapat berkumpul bertemu kembali di tempat ini ya Bapa, untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mulai ibadah ini Tuhan, kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya nanti ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Otoritas-Mu aja di dalam kami Tuhan. Hadirat-Mu turun atas kami Tuhan. Engkau mengurapi kami satu persatu ya Bapa. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari sama-sama katakan, menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian dari awal. Ku hidup karena percaya. Haleluya Yesus. Kami hidup hanya karena percaya Tuhan. Kau telah berjanji setia Tuhan. Yesus.
Pengharapan kami hanya ada dalam-Mu Tuhan. Yesus selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dariku. Mari jemaat Tuhan yang bernyanyi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Sama-sama kata, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, aku punya
Masih semangat berdiri Bapak Ibu Saudara? Amin. Jika yang ingin duduk, monggo dipersilakan duduk kalau ingin duduk. Kita akan mulai memuji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Bertangan ke diangkat Bapak Ibu. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Katakan ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sudah berkeringat ya Bapak Ibu Saudara? Amin. Masih semangat ya? Ya. Tiba saatnya kami membuka ruang kesaksian untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin bersaksi. Namun sebelumnya kita tunggu dengan pujian. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah. Katakan bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku,
saja. Ya, monggo kami persilahkan yang ingin bersaksi atau yang lainnya. Baik, jika tidak ada, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian. Kami perlu Kau Tuhan. Kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Mari sama-sama katakan, kemanakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Mari angkat pujian itu saudara. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu keajaiban-Mu, kami butuh Kau Tuhan, sentuhan tangan-Mu Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara datang dalam hadirat Tuhan, resapi pujian ini. Kita tak dapat jalan sendiri, kita memerlukan tangan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap permasalahan hidup kita. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kami perlukan
rada longgar waktunya, setengah 11 masih kurang 5 menit. Selamat siang Bapak Ibu semua, kiranya berkat Tuhan bagi kita semua. Haleluya. Rada longgar ini, 35 menit pas 12 tadi, pas 11 maksudnya. Mari kita buka dalam Alkitab kita, masih berhubungan dengan Natal, tapi ini sedikit. Mari kita lihat dari Injil Matius pasal yang kedua. Injil Matius pasal 2. Matius pasal 2 ayat 16. Ya. Matius pasal 2 ayat 16 dan seterusnya. Ya. 16 ya, Bapak itu masih sambungannya. Ya Bapak Ibu, mari kita perhatikan ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus, itu dia sangat marah, lalu menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang didapat diketahuinya dari orang-orang Majus. Nah, pasal sebelumnya, ayat sebelumnya, mulai ayat 13 itu, Tuhan Yesus dibawa ke Mesir oleh karena malaikat Tuhan yang tidak membunuhnya. Kemudian mulai dilaksanakan di ayat yang ke-16 itu. Ya Bapak Ibu, mari kita akan melihat satu peristiwa yang berhubungan dengan Natal. Tapi ini sebenarnya sudah agak bar Natal sedikit, tapi masih erat hubungannya. Kita tahu bahwa ketika Yesus lahir, dia adalah lahir dari keturunan Daud. Inilah Mesias yang dinanti-nantikan, adalah dari keturunan Daud, dan hal ini Herodes sudah tahu. Kenapa? Karena Herodes ini juga bukan orang sembarangan, tapi seorang raja yang paham betul dengan situasi negaranya waktu itu. Dia tahu persis bahwa rakyatnya itu menanti-nantikan keturunan Daud yang akan jadi Mesias. Sementara si Herodes ini bukan keturunan Daud. Dia menjadi raja bukan keturunan Daud. Tetapi yang digadang-gadang oleh masyarakat banyak adalah dari keturunan Daud. Karena masyarakat Yahudi waktu itu punya keyakinan bahwa kalau Mesias yang lahir itu dari keturunan Daud akan membawa kesejahteraan, akan membawa kemakmuran, dan akan membawa bangsa itu menjadi bangsa yang sangat dihormati oleh dunia. Jadi satu bangsa yang cukup disegani, itu maksudnya umat Israel, sehingga dia menanti-nantikan. Kemudian Bapak Ibu semua, ternyata ada orang-orang Majus yang datang kepada Herodes, dan dia bertanya, berdasarkan keahlian mereka dari ilmu perbintangan, dia meyakini bahwa di mana bintang yang dia turut lalu jatuh, artinya jatuh penglihatannya, melihat bahwa bintang itu jatuh di daerah Bethlehem. Lalu dia tanya kepada Herodes, di manakah raja yang baru lahir? Sudah Herodes mengambil kesimpulan, ini yang dinanti-nantikan orang Israel. Berarti ini kalau nanti anak ini menjadi besar, jadi ancaman. Ancaman apa? Ancaman kepentingan hidupnya. Secara posisi dia akan tergeser. Karena ini yang dinantikan oleh rakyat sudah datang.
saya akan tergeser. Maka padahal Herodes itu kalau kita teliti, ada Herodes Agung, Herodes anaknya, Herodes anak-anaknya itu semua sudah punya posisi penting di pemerintahan. Ada yang jadi wali kota, ada yang pokoknya sudah menduduki posisi-posisi penting sampai ke daerah Samaria. Itu diduduki oleh keluarga Herodes. Nah, kalau dia tergeser, ini secara politik rawan ini. Nah, sehingga dia berpikir secara pikiran dia, yang akan menjadi penghalangnya adalah bayi yang baru lahir. Satu-satunya jalan bayi ini harus mati. Kalau dia tidak mati, tetap menjadi ancaman. Kepentingan ya. Jadi ini buat Herodes, darahnya anak ini halal, harus dibunuh. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia suruh menyelidiki. Saya percaya sekalipun tidak ditulis oleh Alkitab, dia punya intelijen yang banyak. Kirim intelijen. Coba cari informasi di mana anak yang dimaksud oleh orang-orang Majusi itu. Di mana dia berada? Mungkin dari berbagai intelijen melaporkan bahwa belum ditemukan. Karena apa? Karena sudah menyingkir ke Mesir. Sudah disingkirkan ke Mesir. Karena Tuhan sudah memberitahu melalui malaikat bahwa anak ini akan dibunuh, lalu disingkirkan ke Mesir. Maka intelijen itu gagal. Belum dikasih nama Mossad. Gagal. Kemudian setelah intelijen gagal, dia timbul ide lagi. Udah, sekarang adakan pembunuhan massal. Bayi-bayi di sekitar Bethlehem, kata Bethlehem itu kan artinya rumah roti. Bethlehem itu rumah roti. Di daerah yang makmur itu, kata itu. Ya kalau di sini nek makmur itu kan Rejo, Suarjo, Purworejo. Di kita ini makmur Purworejo, Purwo kan awal. Nah ini di daerah Bethlehem, semua anak laki-laki yang umurnya di bawah 2 tahun bunuh. Maka nubuat Alkitab mengatakan apa? Akan terjadi tangisan di Rama atau di daerah Bethlehem. Akan menjadi satu tangisan yang luar biasa. Bayangkan kalau ada pembunuhan massal seperti itu. Punya anak 2 tahun laki-laki yang digadang-gadang, tiba-tiba raja katakan harus dibunuh. Eksekusi mati. Loro wae ditambah-tambah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, yang sudah punya anak masih kecil, semata wayan, sakit. Dulu saya kalau anak saya sakit itu, bajunya tak tempel, maksudnya panasnya menyerot sangat. Transfer saja, ini ya raiso itu. Tak tempel, baju ini pindah. Nah ini harus dibunuh. Bagaimana terjadi ternyuh yang begitu luar biasa. Mau melawan tidak bisa. Siapa yang bisa melawan raja? Tidak bisa. Dia hanya pasrah tapi dalam hatinya tetap berontak. Dia hanya bisa pasrah. Kalau terjadi seperti itu, apa kata-kata orang sini yang sering katakan, wis wong anane bersyukur. Coba kalau Bapak Ibu punya anak satu laki-laki yang kadang-kadang tiba-tiba harus dibunuh dan dibunuh betul. Bisa enggak? Wis anane bersyukur, bisa enggak? Saya tanya, karena saya sering dengar secara umum di mana Pak Angger, nah saya hari ini pangan tikus, Pak anane wong pun matur nuwun wae. Kan begitu. Nah, andai kata terjadi seperti itu, apakah orang bisa bersyukur? Ini terjadi luar biasa, maka dikatakan terjadi tangisan waktu itu. Nukulon tangisan, wetan tangisan. Kemana-mana yang ada tangisan, mengerikan. Secara politis begitu. Tetapi bagi Herodes, tangismu adalah senyumku. Tangismu adalah senyumku. Karena dia tahu bahwa semua anak dibunuh, termasuk Mesias yang dijanjikan sudah terbunuh. Tetapi rencana Allah tidak boleh gagal. Program Allah itu tidak bisa gagal. Bapak Ibu, ternyata si Tuhan Yesus sudah disingkirkan ke Mesir. Bagian pertama dari peristiwa ini kita belajar bagian pertama tentang siapakah Herodes itu. Herodes nampaknya orang yang punya
kepentingan yang sudah diperdaya oleh ilah zaman kini. Orang yang hidupnya sudah dikuasai oleh ilah zaman kini, artinya kemewahan dunia ini menjadi target hidupnya. Dia punya posisi mapan, dia punya status yang paling tinggi di negara itu, dia harus bertahan. Apapun, dia sudah tidak mengenal lagi siapapun. Pokoknya dia tidak ada lagi yang namanya belas kasihan, tidak ada. Yang penting keluargaku tetap hidup dalam segala ketenangannya. Anak-anakku mapan semua. Kemudian aku pun tetap punya pengaruh yang kuat. Otomatis kalau dalam bahasa yang ditulis oleh Rasul Paulus adalah orang yang semacam itu sudah dikuasai oleh ilah zaman sekarang. Banyak Allah apa yang ilah. Nah, orang sudah mendewakan materi. Orang sudah berpikir dengan materi yang banyak, dengan harta yang banyak, hidupnya akan tenang dan akan mendapat banyak kehormatan. Pikir orang seperti itu. Sehingga menjadi tujuan hidupnya adalah materi semata-mata. Itu ilah zaman sekarang. Memang tidak salah. Saya banyak buku teori yang saya baca. Ada satu teori itu tentang kemiskinan. Kemiskinan itu orang dibuat miskin supaya tidak berdaya. Ada satu pemerintahan yang membuat masyarakatnya, rakyat memang dimiskinkan supaya dia tetap mempertahankan kekuasaannya. Dan ada seorang namanya Alex, lupa namanya, Karel Marx, dia yang menulis Karel Marx, lalu menjadi paham komunis. Ada banyak lagi teori-teori yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu semua, nampaknya saya tidak mengatakan kalau siapa si Herodes ini pahamnya Karel Marx, bukan. Tapi ya yang penting posisi mapannya itu tidak tergoyahkan. Karena dalam pikirannya sudah dikuasai oleh ilah zaman sekarang. Bapak Ibu, lalu sering orang mengatakan, wah ini iblis yang di belakangnya. Ya agak ada kebenarannya. Tetapi sebetulnya keangkuhan itu muncul pertama, keakuan itu dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri, kemudian iblis itu aja ngububi di belakangnya. Kalau ada orang niat jahat itu, orang terus katakan apa? Oh iblis ini yang. Iya, iblis itu hanya ngububi. Iya, kalau ada orang punya, dia tidak bisa membaca pikiran manusia, tapi dia mengerti taktik manusia dan dia sering mempengaruhi pikiran manusia. Dia pengaruhi. Nah, seperti Herodes akhirnya dia setir oleh iblis. Ini jalan satu-satunya kamu bisa mempertahankan kekuasaanmu dan mempertahankan kenikmatan hidup. Sampai Herodes ini istrinya banyak. Ada salah satu, dia punya adik ipar Tripean namanya Filipus. Nah, istrinya Herodias itu yang direbut. Kemudian melahirkan anak yang waktu ulang tahun nari itu, lalu setelah saking senengnya Herodes, anaknya nari itu, wes, duk, kayak jaluk opo, gue tak turuti. Lalu ibunya bisiki, kamu harus minta kepalanya Yohanes Pembaptis. Ingat ya? Maka anaknya itu bilang, cuma aku minta kepalanya Yohanes Pembaptis, yang lain tidak. Karena sabda raja, ya mau tidak mau harus dipenggal kepala Yohanes gitu. Kenapa seperti itu? Karena Yohanes pernah menegur istrinya Herodes. Pernah ditegur itu si Herodias itu. Kamu istri yang gak baik, kenapa tinggalkan suamimu? Gitu. Mau dengan Herodes. Karena ditegur seperti itu, dia sakit hati dengan Yohanes Pembaptis. Sehingga ketika dia di penjara, anaknya merengek seperti itu, ya kesempatan. Itu ya. Potonglah kepalanya.
tahu itu cerita itu menjadi populer. Ya, jadi itu orang yang sudah dikuasai oleh ilah zaman sekarang. Nah, kalau dalam penerapan praktis dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita, masyarakat kita sekarang juga sudah banyak yang dikuasai oleh ilah zaman sekarang. Materi yang menjadi tujuan itu. Kasih tidak ada lagi, tidak diperhitungkan. Yang penting aku diuntungkan. Yang penting saya posisinya mapan, tidak tahu penderitaan orang lain. Sekarang di dunia ini apa memang betul yang tidak pakai materi, semua kan kita materi penting, tapi materi itu bukan tujuan. Tapi materi adalah sarana untuk hidup kita. Kita sadar bahwa kita masih hidup di dunia ini masih butuh materi. Bodon-bodon, setiap hari kita adus, butuh sabun. Adus. Makan kita butuh. Nah, tapi bukan berarti kita tidak boleh, materi boleh, tetapi harus ingat itu bukan tujuan. Hanya sarana, bukan tujuannya. Ya, dan firman Tuhan juga katakan apa? Orang yang mengejar dunia ini, atau kalau Amsal itu mengatakan apa? Orang yang mencari harta tidak pernah akan puas dengan hartanya. Tidak akan puas dengan hartanya. Sudah apa seperti apa ya? Punya satu kurang banyak, dan itu mengecewakan. Yang senang otomotif, namanya. Yang senang otomotif. Sekarang ada motor keluar baru, Beat namanya. Sekarang ada brand baru. Bagus, beli. Nanti tahun depan ada keluar lagi, ketok elek gitu. Itu dunia seperti itu. Tidak pernah akan ada habisnya. Tapi apakah tidak boleh punya? Oh boleh, itu untuk sarana saja. Untuk sarana. Sarana. Sekarang kalau umpamanya saya ke Purwodadi, sepeda motor itu hanya sarana transportasi. Tapi kalau kemewahan ya, kalau nggak pakai yang baru ya kurang seret. Tapi itu kalau hanya sarana transportasi, ya alat untuk sampai ke sana. Kecuali kalau sudah punya kemampuan nggak apa-apa. Tapi kalau belum punya kemampuan ya jangan memaksakan diri ya. Itu yang pertama, ilah zaman sekarang. Yang kedua, tentang Yusuf. Ya memang nggak diceritakan, tetapi Yusuf di situ kalau kita baca secara keseluruhan, dia mendapat mimpi dari malaikat untuk membawa si Herodes, membawa Yesus kecil ini ke Mesir agar terlepas dari ancaman si Herodes. Nah, siapa Yusuf? Ini yang menarik buat saya. Yusuf adalah keturunan Daud. Ya, dia adalah keturunan Daud. Maria juga keturunan Daud. Tapi sosok ini, dua-duanya ini, adalah orang-orang sederhana yang dipakai Tuhan. Karena saya percaya silsilah Daud itu sampai ke Yusuf, itu sudah semakin banyak. Dan itu banyak tokoh-tokoh yang mapan. Orang-orang yang lebih terhormat dibandingkan dengan si Yusuf. Tapi kenapa Allah memakai Yusuf? Dia pilih Yusuf. Karena Yusuf, Allah melihat dan kesederhanaan itulah yang membawa berkat. Tuhan Yesus dibesarkan di Nazaret, di tengah-tengah keluarga yang sangat sederhana. Ingat si Yusuf adalah hanya seorang tukang kayu. Tukang kayu itu kelas bawah. Tukang kayu. Dia dibesarkan di situ dan waktu masa kecilnya Tuhan Yesus, dia rajin membantu orang tuanya. Dia sangat sederhana sekali. Menjadi seorang anak tukang kayu dan bekerja sebagai tukang kayu. Nah, dalam kesederhanaan itu yang dipakai oleh Tuhan. Dan kesederhanaan itu sering membawa berkat bagi orang lain.
Ya, dulu mari kita ingat beberapa tahun yang lalu ketika Presiden Jokowi mau dari gubernur Jakarta mau magang jadi apa? Presiden. Banyak orang yang pilih dia karena apa? Kesederhanaannya. Dia belum melihat dia pintar atau tidak, bahkan banyak yang meragukan kemampuannya. Banyak yang meragukan. Itu ternyata banyak orang yang tertarik karena kesederhanaannya. Itu. Dia sangat sederhana. Nah, Allah memilih Yusuf, dia orang yang sangat sederhana. Bahkan dia tinggal di desa namanya Nasaret, satu kawasan yang tidak ada orang elit di situ. Sederhana, Bapak Ibu. Dalam kesederhanaannya itulah Tuhan melihat ada kekuatan yang besar. Dalam kesederhanaan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Perhatikan, Tuhan Yesus dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang sederhana, tapi satu hal, dia tidak pernah namanya minder. Biasanya keluarga sederhana itu orangnya minder. Oh, saya pernah jadi orang minder karena posisi orang tua saya yang kurang beruntung secara materi, minder. Belum lama saya selesai minder itu. Kalau di luar daerah enggak, tapi kalau di daerah saya minder. Maka dulu waktu saya tidak ada cewek yang dekat saya di sekitar saya. Karena istilah sekarang tidak laku jual. Wah, enggak punya masa depan. Nah, Tuhan Yesus tidak pernah minder di tengah keluarga sederhana dia dibesarkan. Contohnya apa? Dalam umur 12 tahun, dia berani berdebat dengan orang-orang ahli-ahli Taurat. Dia keluar masuk rumah ibadah dan dia banyak berhubungan dengan orang-orang terkenal dan sebagainya dan dia tidak pernah minder. Yusuf berhasil membina dari orang yang sangat sederhana itu. Membentuk karakter anaknya, mendidik, beri motivasi. Dan yang menarik, Yusuf seorang yang sederhana ini terus membawa Tuhan Yesus ke bait suci. Itu yang menolong pribadinya untuk bertumbuh dengan baik. Adakah di antara kita yang memperhatikan anak-anak kita terus didorong untuk datang pada Tuhan ke bait suci, ke rumah Tuhan, karena di rumah Tuhan seperti ini ada sumber berkat yang luar biasa. Ketika anak kecil itu sudah mulai dikenalkan pada Tuhan, dibawa kepada Tuhan, dia akan memiliki kekuatan ilahi yang luar biasa. Rata-rata nunggu sampai besar. Kalau sudah umur ya anak-anak itu paling penak, di umur-umur anak-anak itu segera dibawa kepada Tuhan. Kalau sudah SMP naik sudah sulit menunggu kesadaran. Tapi dari kecil itu akan dibentuk dan dia akan mengenal Tuhan. Banyak yang tahu ya, saya punya teman itu namanya Pak Wartono itu yang jadi gembala sidang di PJKI Tegalrejo. Dia pernah hidup di panti asuhan karena dari kecil dia dikenalkan dengan Tuhan, sehingga menjadi pribadi yang kuat sampai masa tuanya. Dia kuat di dalam Tuhan, dalam segala keadaan. Sampai di kalangan kita, kalangan teman-teman di daerah ini pelayanan, Pak Wartono itu kategori pendeta paling sabar. Paling sabar. Padahal dikatakan orang yang sabar itu melebihi pahlawan. Orang yang sabar itu melebihi pahlawan. Orang yang sabar. Dia paling sabar, Pak Wartono. Kenapa? Karena dididik oleh istrinya yang kurang baik. Kalau istrinya marah itu pernah pakaiannya tak lemari dibakar semua. Tapi dia tetap sabar. Pak sabar kalah sabarnya. Ya. Sederhana. Kesederhanaan sangat memberkati. Yang ketiga, pertanyaan. Nah, ketika anak Yesus yang masih kanak-kanak itu dibawa ke Mesir oleh Yusuf dan Maria, pertanyaannya seperti ini.
Nah, terus Yusuf di sana itu bekerja sebagai apa? Untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Kan mesti butuh, yang namanya orang hidup punya kebutuhan sehari-hari. Dari mana dia mendapatkan uang? Tiba-tiba di negeri orang, dia pergi tanpa kompensasi. Kalau orang transmigrasi, oh pindah ke sana ada kompensasinya selama sekian bulan, diberi beras sekian, diberi jatah sekian. Pegawai ditempatkan di mana digaji. Sekarang Yusuf tinggalkan Israel, pergi ke Mesir, membawa anak, membawa istri, tidak punya jaminan hidup. Dari mana dia hidup? Dari mana dia hidup? Pertanyaannya seperti itu. Ternyata Bapak Ibu semua, mari kita ingat kembali. Ingat kembali, mari kita ingat. Pada waktu orang Majus datang mencari bayi itu, apa yang dipersembahkan? Satu, emas, kemenyan, dan mur. Emasnya saja. Tidak ditulis oleh Alkitab berapa on, berapa kilo, atau berapa gram, tidak. Tapi ada banyak yang mengatakan dari emas itulah yang dipakai selama hampir 2 tahun Yusuf hidup di sana. Untung bukan orang Jawa pasangke untu gitu ya. Kita lagi Adol untu dari wit karena pakai emas. Nah, Tuhan kirimkan Yusuf ke sana bersama anaknya, tapi Allah sediakan di situ kebutuhannya. Itulah yang disebut sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Jadi percayalah bahwa Allah itu Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Nah, jadi belum tadi itu apa? Ada waktu masih masuk enggak saya tadi saya bisa masuk? Bisa. Nah Bapak Ibu, ini sedikit, kemarin saya diundang pelayanan di Boyolali, Natalan. Ini tak coplik sedikit pra acara dan acara. Coba ya, saya ajuan. Gerejanya nggak begitu besar, tapi yang hadir banyak, sekitar hampir 300 dan separuhnya Muslim. Bisa, karena masih kurang 10 menit. Bisa masuk? Wah, nah. Ya, sambil menunggu, ini sudah hampir selesai. Nah, ini pas acaranya. Coba. Banyak yang datang. Ya, ya. Ini pas acaranya itu. Betul, betul. Nah, ini pra acara. Ada campur sari. Ini itu. Nanti di belakang sebentar kelihatan yang hadir. Ini pra-acara, jadi acara belum mulai. Nah, itu kan jilbab semua. Nah, itu. Dan saya kemarin diundang spesial untuk khotbah bahasa Jawa untuk menginjili. Ya, roto gradul saya sampaikan bahasa Jawa. Dan saya
diantar nih, mau minta tolong sama Londone itu, sana diantar sama dia, turun mobil, ada yang bilang, wah pendetanya luar biasa, supirnya wong Londo. Wong Londo itu ternyata memberkati banyak orang itu. Dan sepanjang jalan lalu saya harus menerjemahkan dengan bahasa Indonesia. Tadi apa itu bahasa lumayan gitu. Ternyata ya bahasa Jawa itu masih diuri-uri. Itu menjer. Jadi itu menarik dan itu terjadi hari kemarin. Cuma agak rusak sendiri begitu pertengahan khotbah itu Dani teko. Padahal kan atapnya seng. Wah kalah suaranya sama deng 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 deng. Ya puji Tuhan itu yang terjadi sekali lagi bahwa 3 hal tentang orang yang mengejar ilah zaman sekarang adalah Yehudes, yang sangat hidup sederhana adalah Yusuf, tapi dipakai oleh Tuhan. Ya kesederhanaan itu memberkati dan kesederhanaan itu justru yang dipakai oleh Tuhan. Yang tidak diperhitungkan oleh manusia tapi dipakai oleh Allah. Kemudian yang terakhir adalah Allah yang menyediakan. Ketika Allah mengutus siapapun, ketika Allah menyuruh siapapun, Tuhan akan bertanggung jawab atas hidupnya. Tuhan memberkati. Mari yang melayani perjamuan kudus untuk ke depan. Ya, mari kita datang kepada Tuhan. Perjamuan kudus, mari kita akan berdoa. Ya, mohon Mas Wahyudi berdoa. Perjamuan kudus.
Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama. Mari roti kita pegang di tangan kanan dan masing-masing akan berdoa. Mari kita akan bersama-sama datang pada Tuhan sampai setiap pribadi kita mengalami satu perjumpaan dengan Allah, menghayati akan arti perjamuan kudus, mengingat kembali akan kasih Allah ketika Dia mengorbankan Kristus mati di atas kayu salib sebagai domba tebusan sekali untuk selama-lamanya, supaya yang harusnya kita menderita sengsara oleh karena dosa kita, Dia menggantikannya dengan mati di atas kayu salib supaya kita memperoleh hidup. Dia memberikan nyawanya, Dia kehilangan nyawanya supaya kita memperoleh nyawa kita. Terpuji nama. Syukur, terima kasih. Terima kasih. Mari Pak Yohanes akan mengantar dalam doa. Haleluya, terima kasih. Amin. Bapak Ibu, mari kita roti kita angkat dan saya akan bacakan firman Tuhan, dan Bapak Ibu sejenak bisa melihat pesan Tuhan melalui firman Tuhan yang ada di dalam roti itu menjadi perenungan kita bersama. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan bersama. Kemudian roti kita pindah di tangan kanan dan kita angkat bersama-sama. Saya bacakan ayat firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum. Terima kasih. Mari kita akan menaikkan pujian, "Kemurahan-Mu lebih dari hidup," dan sementara petugas akan mengumpulkan cawan. Kemurahan, kemurahan
Mari kita akan sejenak masuk dalam hadirat Allah. Masing-masing akan sekali lagi untuk datang pada Tuhan. Masing-masing akan datang pada Tuhan. Masing-masing sampai kita ada perjumpaan dengan Allah. Dan naikkan sekali lagi dengan nada penyembahan setengah suara. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Allah yang kaya dengan kasih karunia, Allah yang memelihara seluruh kehidupan kami. Kami datang menghadap tahta hadirat-Mu ya Tuhan, seraya kami menaikkan syukur terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau yang tidak pernah berdosa dijadikan dosa karena kami. Seharusnya kami yang harus menanggung penghukuman itu, namun Allah telah menggantikannya dengan Kristus yang mati di atas kayu salib. Dan Kristus tidak mati selamanya, namun Kristus bangkit dari antara orang mati dan hidup agar mati dikalahkan. Dia bangkit mengalahkan kematian. Dan kami percaya kemenangan kebangkitan itu juga Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih juga Tuhan, Kau sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami, dan bahkan bersyafaat bagi kami, ikut menanggung penderitaan kami, dan ikut merasakan kesengsaraan kami. Kami syukuri itu adalah kasih karunia yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur juga Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, kelimpahan, kecukupan dalam kehidupan sehari-hari. Kami diberi hidup, diberi kekuatan bernapas, dan bahkan hari-hari kami boleh melihat kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh syukuri sebagai kasih karunia yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami terus menyerahkan pergumulan kami masing-masing dalam hidup ini. Saat ini yang bergumul dengan sakit penyakit apapun ada tubuhnya, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kesembuhan. Saat ini ya Tuhan, ada yang berdoa dengan sosial ekonomi, yang sedang kesulitan dalam hidup. Tuhan Allah penolong kami, Engkau Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu terlimpah-limpah atas keluarga kami masing-masing, keluarga di tempat ini. Ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk rencana Natal kami agar diberkati Tuhan, agar melalui perayaan dan ibadah Natal akan menjangkau lagi banyak jiwa untuk datang pada Tuhan. Engkau pakai kami semua menjadi alat-alat Tuhan yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami tidak memberikan persembahan yang kami kumpulkan, seberapapun juga Tuhan memberkati. Tangan-tangan yang memberi kembalikan dengan berlipat kali ganda. Dan Tuhan berkati agar ini boleh menjadi sarana melebarkan kerajaan Allah di atas muka bumi.
Terima kasih ya Tuhan. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, kita menaikkan pujian datang ke hadirat Tuhan dan persembahan dijalankan. Datang ke hadirat Tuhan dengan pengumuman yang saya sampaikan pada siang hari ini. Besok tanggal 25 itu hari apa? Kamis. Kita ada kebaktian Natal jam 10 pagi biasa. Bapak Ibu membawa makanan masing-masing. Ya, terima kasih. Ya, masing-masing membawa. Enggak, biasanya tidak tahu saya apa yang dibawa, yang penting bawa. Kemudian tadi ada undangan Natal tanggal 29 tanggal 29 hari opo ini? Senin ya. Jam 15 sore diundang Natalan di GPDI Jenar, pelayanan Pak Isman. Itu dalam pesannya untuk diumumkan begitu. Terima kasih. Tanggal 29. Kemudian dari nanti ada dekorasi, dimohon yang bisa menyempatkan diri untuk ikut bantu dekorasi untuk apa ya, ruangan kita ini. Sekarang Natalan rodo mutuk gitu. Istilah lawas itu mutuk. Istilah sekarang saya nggak ketahui. Kemarin kan ada orang tanya sama saya, Pak, obat suketku kok orang mandi ya Pak. Terus saya bilang, kowe tuku nang ndi? Itu Pak nanggone YouTube itu, Pak, oh kamu dihapusi sama guys aku. Kan sering guys. Guys itu apa ya? Aku cok nonton kok cok guys gitu. Tak boleh guys itu. Ya itu ya. Dekorasi sudah, kemudian tanggal 29. Ada dari panitia Natal ada, guys. Pengumuman moga kalau ada, silahkan. Guys.
rekomendasi konsumsi. Jadi karena besok tanggal 26 pelaksanaannya, tetapi kami untuk snacknya kalau makannya kita akan pesen, tetapi snacknya kita akan bikin, makanya karena bikinnya di gereja ya, jadi nanti saya mohon untuk yang dekat ini bisa membantu. Jadi seperti Bu Tami, Bu Darung, Bu Mama Daud, yang dekat-dekat aja, soalnya kalau yang jauh kasihan. Soalnya ini kita buat pagi hari supaya nanti tidak basi. Kita nggak berani mau membuat sebelumnya karena kita buat lemper. Intinya seperti itu. Kami mohon dukungannya untuk yang dekat-dekat supaya nanti bisa merapat. Yang tidak saya sebutkan, kalau yang dekat dan berminat membantu, terima kasih. Kami harapkan untuk bisa membantu. Terus kemudian ini yang pertama, yang kedua itu setelah ibadah ini nanti ibu-ibu yang ikut kur kemarin, ya, itu latihan di samping latihan gabungan, untuk gabungan. Begitu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf yang besar-besarnya karena kami terus terang tidak ada di sana, tapi mendadak pengumumannya karena memang acaranya sudah dekat. Terima kasih. Selamat siang. Ya, nggak ada lagi ya, sudah cukup. Jadi saya ulangi nanti yang dekorasi mohon bisa dibantu ya supaya baik nantinya. Kemudian masih satu lagi undangan. Jadi mohon yang biasanya ini Pak Sugeng yang pengundang apa nanti supaya nanti tak kayak kono sih ya Pak dibawahi sama istrinya Mas Panto, nanti tak iseni siapa-siapa supaya di minggu ini bisa diselesaikan antara Senin Selasa diselesaikan undangan-undangannya. Dan bagi yang mau mengundang silahkan nanti apa ada blanko kertas undangannya gimana nanti ya, nanti dari mana yang mau undang. Nah ya itu ya, jadi nanti undangan karena Jumat ya, supaya 3 hari sebelumnya, minimal 2 hari sebelumnya sudah sampai yang diundang ya, mereka bisa siap ngatur Pak ya, itu undangan ya. Terima kasih, tapi di undangan jangan ditulis namanya siapa terus guys siapa. Guys guys aku yang bingung zaman guys ya. Tuhan memberkati, mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Bapa di surga, di akhir ibadah ini kami bersama-sama mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, agar ibadah kami sungguh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini ke rumah kami masing-masing. Pulangkan kami semua dengan sukacita,
pulangkan kami semua dengan damai sejahtera. Yang lemah akan pulang dengan kekuatan yang baru, yang sakit dengan kesembuhan, yang kekurangan dengan kecukupan. Dan bahkan kami mohonkan berkat-Mu ya Tuhan, terlimpah-limpah atas kami semua. Sehingga setiap kami yang ada di tempat ini, dalam segala usaha pekerjaan kita semua, diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dilakukan, dikerjakan, berkat Tuhan menyertai. Hidup dan penghidupan kita semua diberkati Tuhan, dan bahkan kita terus akan mengalami peningkatan taraf hidup. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kesempatan untuk kami beribadah. Kiranya ibadah kami menjadi persembahan yang hidup, bagikan ukupan yang dibakar pada siang hari, yang boleh naik ke hadirat Allah dan akan kembali turun memberkati seluruh umat-Mu di tempat ini. Bapak Ibu saudaraku sekalian, mari kita akan mengadahkan tangan bersama-sama. Sekarang terimalah kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin.